Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di minggu ke-12 manajemen kota. Minggu terakhir sebelum kita libur Idul Fitri. Perlu saya ingatkan bahwa libur Idul Fitri tidak termasuk minggu ke-13. Jadi kita nanti setelah liburan kita masuk kembali kita masuk dan kita melanjutkan minggu ke-13 gitu. Jadi tidak ada perubahan jadwal gitu. Baik, hari ini kita akan mendengarkan paparan dan kita lanjutkan dengan diskusi tentang manajemen konflik di perkotaan. Oke. Dan saya lihat kelompok yang akan presentasi sudah siap. Saya sudah enable screen sharing. Saya akan stop sharing screen saya dulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Pak, mungkin izin untuk share screen. Monggo. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Mas dengan jelas. Oke, terima kasih. Mungkin saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman juga Pak Prananda. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang manajemen konflik di perkotaan. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada saya, Agung, NRP 03, Arik Ridwan, NRP 11, Yanwa Evia, NRP 15, serta ada Ina Hidayani, NRP 22. Yang pertama, untuk pembahasannya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tahap manajemen, yang ketiga ada penutup. Untuk yang pertama tentang pendahuluan, di mana akan dibahas tentang manajemen konflik, hubungannya dengan manajemen perkotaan, dan langkah-langkahnya. Untuk pengertian sendiri, untuk manajemen konflik sendiri itu, yang pertama ada konflik. Konflik itu adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat, di mana ada dua sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sementara untuk manajemen konflik sendiri, itu merupakan suatu proses yang diarahkan pada pengelolaan konflik agar terjadi suatu kondisi yang lebih terkendali. Di mana untuk proses manajemen konflik sendiri, di perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, yang artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik, perencanaan kota secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Yang selanjutnya adalah tentang langkah manajemen konflik, di mana ada 4 langkah. Yang pertama ada pencegahan konflik, di mana itu merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih keras. Yang kedua ada pengelolaan konflik, di mana merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih keras. Yang ketiga ada resolusi konflik, di mana itu berarti suatu bentuk usaha untuk menangani sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama yang di antara kelompok yang bermusuhan. Yang terakhir ada transformasi konflik, di mana merupakan suatu upaya untuk mengatasi sumber konflik tersebut dan mengubah kekuatan negatif menjadi positif. Nah, selanjutnya ada langkah manajemen konflik dalam perkotaan. Yang pertama ada penerimaan terhadap konflik. Penerimaan terhadap keberadaan konflik, di mana itu keberadaan konflik itu dapat dihindari atau ditekan atau didiamkan saja. Yang kedua ada klarifikasi karakteristik dan struktur konflik. Yang ketiga ada evaluasi konflik. Nah, evaluasi konflik ini apabila jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses yang selanjutnya.
Yang keempat, ada menentukan aksi untuk mengelola konflik dengan prasyarat yang ada. Yang kelima, ada menentukan peran planner dalam mengelola konflik. Keseluruhan proses ini tadi berlangsung dalam konteks perencanaan kota dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola konflik, baik sebagai partisipan atau pihak ketiga. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap manajemen, di mana tahap manajemen ini akan membahas mengenai studi kasus tentang manajemen konflik di perkotaan, yang terdiri nanti akan ada pencegahan, pengelolaan, resolusi, dan transformasi. Di mana studi kasus yang pertama merupakan model manajemen konflik berbasis kearifan lokal pada konflik perguruan pencaksilat di Madiun oleh Esto, Rahmat, dan Bambang. Jadi latar belakangnya sendiri pada tahun 2021, Kota dan Kabupaten Madiun itu memperkenalkan branding barunya, yaitu sebagai Kota Pendekar dan Kampung Pesilat, di mana hal ini diperkenalkan untuk menyelaraskan dengan potensi dari Kabupaten dan Kota Madiun, yaitu sebagai tempat pusat dari perguruan pesilat. Menurut Wali Kota Madiun, dari total 14 perguruan tinggi ini, perguruan pencaksilat ini memiliki banyak pengikut dan anggota, sehingga brand ini itu sangat cocok dengan mereka. Dan harapannya dengan adanya brand ini juga dapat memperbanyak kunjungan ke kabupaten maupun ke Kota Madiun. Namun di balik adanya branding ini juga terdapat beberapa sisi kelam yang menyelimuti Kota dan Kabupaten Madiun sebagai pusat dari pencaksilat, di mana pada beberapa waktu itu sering terjadi yang namanya tawuran atau secara umum konflik yang terjadi karena adanya pergesekan oleh beberapa faktor. Salah satu contohnya itu adalah tawuran. Nah, salah satu perguruan pencaksilat yang sering mengalami konflik itu yaitu adalah PSH Ternate dan juga PSH Winongo Tunas Muda. Karena itu dapat dilakukan manajemen konflik untuk melalui pendekatan budaya lokal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas mengenai pencegahan konflik, di mana pencegahan konflik ini dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar, di mana pada konflik yang ini dilakukan dengan pendekatan kebudayaan, yaitu memiliki peran nilai kearifan lokal di antara kedua perguruan yang ada. Nah, nilai kearifan lokal ini diharapkan dapat mencegah bahkan menyelesaikan permasalahan utama baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena pada dasarnya kedua perguruan pencaksilat ini memiliki kesamaan dalam kearifan lokal, karena mengingat mereka masih dalam satu tataran sosial dan geografi yang sama, di mana keduanya ini dipengaruhi oleh nilai budaya Jawa yang sama, yaitu dalam nilai hal olah batin. Selain itu, selain itu juga para anggotanya itu menempatkan budaya Jawa sebagai suatu pedoman hidup, sehingga ada anggapan kalau misalnya meninggalkan pedoman hidup itu kan sama dengan meninggalkan identitas sebagai orang Jawa. Karena hal tersebut, salah satu ajaran yang termuat dalam ajaran budaya itu adalah hubungan dengan keharmonisan dalam kehidupan. Nah, hal ini berkaitan dengan keseimbangan dan keselarasan yang ada di dalam budaya itu, disebutnya hubungan antara jagat gede atau makrokosmos yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta, dan juga jagat cilik atau mikrokosmos antara hubungan sesama manusia. Jadi keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat itu dapat terwujud apabila anggota perguruan tinggi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat itu menciptakan dan memelihara kerukunan dengan sesama anggota masyarakat. Nah, salah satu bentuk pencegahan konflik yang lain itu dengan adanya budaya di Madiun sendiri yang menganggap bahwa adanya konflik di dalam masyarakat itu sebagai salah satu aib, sehingga seharusnya dengan adanya pandangan ini bisa mencegah adanya konflik. Nah, kemudian yang kedua mengenai pengelolaan konflik, di mana pengelolaan konflik yang ada ini berbentuk dialog dan mediasi antara perguruan PSH Ternate dan PSH Winongo Tunas Muda. Nah, dialog ini dan mediasi ini dilakukan
dengan melibatkan peran tokoh masyarakat seperti dan juga pemerintah dan juga aparat keamanan. Kemudian dalam konteks budaya, dialog dan mediasi ini juga sebagai proses manajemen konflik yang dengan untuk dapat diartikan sebagai nilai gotong royong dan bentuk komunikasi yang menghormati hubungan di atas perspektif, posisi, dan kepentingan individu yang menjadi inti dari nilai etika Jawa, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono dan mangan ora mangan anggere kumpul. Namun dalam pendekatan ini ada karena adanya peran dari pemerintah dan aparat itu cenderung dianggap menggunakan pendekatan yang struktural atau top down sehingga terdapat beberapa implikasi seperti pendekatan ini sebenarnya adalah pendekatan yang efisien karena dapat menciptakan perdamaian yang cepat. Namun sayangnya karena tidak dapat menciptakan perdamaian yang jangka panjang. Selain itu, dialog yang di antara keduanya ini juga dianggap belum memperhatikan hubungan hierarki yang ada dalam budaya Jawa, seperti adanya jenjang dalam budaya Jawa yaitu kasepuhan dan kanoman, yang kasepuhan itu merupakan jenjang yang berisi oleh pengurus-pengurus dari perguruan yang dituakan atau dihormati, kemudian ada tokoh masyarakat formal maupun informal, sementara pada jenjang kanoman itu merupakan anggota dari perguruan pencaksilat tersebut. Kemudian juga interaksi yang dibangun itu secara umum itu masih belum maksimal karena belum terlalu memberdayakan peran dari tokoh masyarakat secara informal. Selanjutnya ada resolusi konflik, di mana resolusi konflik yang ada ini dicapai dengan adanya dua kesepakatan, yaitu ikrar damai dan pembentukan paguyuban pencaksilat. Namun tercapainya kesepakatan ikrar damai dan paguyuban pencaksilat ini pada dasarnya belum memenuhi beberapa aspek apabila dilihat dari sudut pandang nilai budaya Jawa, di mana ada 3 aspek yang belum tercover, yaitu yang pertama adalah nilai estetika Jawa yang belum terakomodasi, terakomodasi dalam bentuk pembicaraan antara jenjang, karena tadi seperti yang disebutkan pada tahap sebelumnya, pengelolaan karena belum adanya diskusi antara jenjang kasepuhan dan kanoman. Jadi belum terwakili semua suara yang ada. Kemudian yang kedua, ada aspek Hamemayu Hayuning Bawono yang tercermin dari sikap waspodo, eling, dan pambudi luhur belum terpenuhi secara jelas, di mana belum adanya sikap waspodo karena keputusan yang ada itu hanya melihat aspek hukum saja, belum memperhatikan aspek lain dalam sosial budaya yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan anggota perguruan, sehingga berdampak pada kondisi damai yang hanya bersifat kondisional saja atau jangka pendek. Sementara itu dalam sikap eling dan pambudi luhur terlihat pada adanya kepentingan lain yang muncul dalam konflik, utamanya dalam hal politis. Dan yang ketiga, aspek mangan orang mangan anggere kumpul itu belum tercover dalam resolusi konflik ini karena aspek mangan orang mangan anggere kumpul ini kan menggambarkan menggambarkan keberagaman dan solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Nah, tapi sayangnya kebersamaan dari keberagaman dan solidaritas ini itu malah menunjukkan suatu fanatisme kepada unsur tertentu, sehingga hal yang ada itu malah menunjukkan aksi-aksi yang berlebihan seperti aksi balas dendam antar perguruan. Kemudian yang terakhir ada mengenai transformasi konflik, di mana ditetapkannya ikrar damai antara dua perguruan tinggi ini dapat dikatakan sedikit bahwa perubahannya lebih baik, secara khususnya pada bulan Suro, karena pada bulan Suro ini biasanya dua perguruan tinggi ini melakukan kegiatan tahunan yang mengenai suronan. Nah, tapi sayangnya sendiri ada kejadian konflik yang ada itu malah bergeser ke bulan-bulan selain Suro karena ada konflik-konflik kecil. Walaupun begitu, potensi konflik selain di bulan Suro
selain di bulan surut seperti yang tadi sudah dijelaskan itu kan masih sering terjadi, dan sebagai penyelesaian menuju perubahan, sebenarnya pengurus perguruan itu dapat menggunakan jenis komunikasi yang lebih familiar dengan masyarakat Madiun, yaitu Udargelung. Nah, Udargelung ini digunakan sebagai saran untuk transformasi konflik karena tadi adanya salah satu masukan bahwa tidak ada hubungan antara jenjang kasepuhan dan kanoman, sehingga dengan adanya Udargelung ini bertujuan untuk membentuk diskusi atau komunikasi di dalam pengurus perguruan tinggi antara yang dituakan dan juga para anggotanya dalam bentuk informal yang lebih dekat, sehingga mereka itu para dua sisi dapat mengekspresikan kehendaknya, sehingga dari pengungkapan ekspresi itu dapat menyelesaikan masalah yang ada. Nah, sementara itu apa sih peran dari perencana dalam manajemen konflik yang ada ini? Jadi didasarkan pada jurnal dan beberapa jurnal lain pendukungnya itu, peran perencana dalam manajemen konflik di perguruan pencaksilat ini dibagi menjadi pada dua pihak, yaitu ada pemerintah daerah dan juga dalam bentuk aparat keamanan. Nah, pada bentuk pemerintah daerah itu ada 3 hal yang dilakukan perannya oleh perencana, yaitu sebagai pencegahan konflik, yaitu memberikan materi ceramah wawasan kebangsaan kepada para pesilat yang menekankan tentang kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, penghentian konflik, yaitu penegakan hukum aparat keamanan terhadap pelaku kekerasan serta melakukan pembatasan terhadap para pesilat yang masuk kota Madiun. Dan yang ketiga, dalam bentuk pemulihan pasca konflik, yaitu mengadakan seminar pencaksilat di mana para pesilat duduk bersama membahas permasalahan yang dihadapi dan berbagai solusi pemecahannya. Sementara itu dari usaha aparat yang dilakukan itu ada 3 hal, yaitu ada tindakan preemptif, preventif, dan represif, di mana preemptif ini tindakan yang dilakukan jauh sebelum terjadinya konflik berupa kegiatan pembinaan masyarakat. Kemudian tindakan preventif ini untuk mencegah terjadinya pidana dengan menempatkan personil kepolisian di daerah rawan konflik, dan tindakan represif ini tindakan penerapan hukum yang ada untuk mencegah adanya konflik berupa kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan mengenai studi yang kedua berjudul Analisis Strategi Manajemen Konflik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam formalisasi pedagang ikan asap Kecamatan Bulak ke sentra ikan Bulak. Selanjutnya, sebenarnya pembangunan sentra ikan Bulak sendiri dimulai sejak tahun 2009, yaitu merupakan alternatif baru warga Surabaya dan sekitarnya jika ingin berbelanja aneka produk olahan laut. Namun pengembangan sentra ikan Bulak dan pemindahan atau formalisasinya itu pedagang hasil olahan ke SIB itu belum maksimal, yang dibuktikan masih dijumpainya kios yang sepi dari pedagang ikan serta sikap beberapa pedagang ikan asap yang tidak mau dipindahkan dan memilih bertahan pada lokasi dagang di pinggir-pinggir jalan. Nah, konflik sendiri dapat terjadi ketika ketidaksesuaian pandangan antar pemerintah dan masyarakat membuat masyarakat mengambil kesimpulan dan memutuskan apa yang harus mereka lakukan sendiri, meskipun bertentangan dengan peraturan yang ada. Situasi yang terjadi di sentra ikan Bulak adalah salah satu contoh adanya ketidaksesuaian pandangan antar pemerintah dan publik. Dalam hal ini, beberapa pedagang ikan asap kawasan Bulak itu tidak ingin menempati kios dan stand yang telah disediakan. Nah, pada permasalahannya ini, formalisasi pedagang ke SIB terletak pada konflik antar kelompok, yaitu pemerintah dengan publiknya. Sebenarnya konfliknya itu dilatar belakangi oleh 3. Yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian fasilitas, kemudian adanya faktor belief, dan yang ketiga adalah adanya fungsi pemerintah setempat itu juga kurang maksimal. Untuk yang pertama adalah pencegahan konflik, di mana yang konflik yang terjadi di SIB menunjukkan adanya perbedaan visi antar pemerintah dengan pedagang ikan asap yang juga adalah masyarakat pesisir Kecamatan Bulak dengan karakteristik
logistik, masyarakat itu memiliki kepercayaan yang turun-temurun dari pendahulunya. Nah, karena adanya perbedaan visi antara pemerintah dan pedagang ini, ditemukan bahwa pelibatan partisipasi publik pada formalisasi pedagang ikan asap ke sentra ikan bulak sebagai upaya NJ dan development perlu dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Surabaya dalam upaya formalisasi. Nah, diketahui itu perlibatan peran partisipasi publik dari awal dan dalam proses penanganan formalisasi itu belum ada karena tidak adanya proses awal komunikasi yang dilakukan pihak dinas dengan pedagang. Selanjutnya adalah pengelolaan konflik, di mana strategi pengelolaan konflik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya itu diimplementasikan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama adalah negosiasi, punishing activities melalui ketegasan tertulis, kemudian reward activities, education, power sharing lewat community engagement, pengembangan fasilitas, revitalisasi sentra ikan bulak dalam pembangunan infrastruktur sekitar. Di mana negosiasi, yang pertama adalah negosiasi. Adanya negosiasi yang terjadi yang dilakukan menghasilkan beberapa temuan permasalahan yang melatar belakangi pedagang ikan asap tidak ingin pindah berjualan ke sentra ikan bulak, yaitu karena pedagang merasa lokasi berjualan itu jauh dari rumah. Oleh sebab itu, ditemukan upaya untuk mengatasinya, yaitu melalui akomodasi antar jemput pedagang. Dalam negosiasi ini, pemerintah setempat, baik kecamatan dan desa ketahanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya itu menunjukkan adanya penerapan fungsi listening dan dialog dalam komunikasi publik. Kemudian yang kedua adalah strategi punishing activities melalui ketegasan tertulis, di mana ini ketegasan tertulis yang ada mengenai jangka waktu pemindahan kios atau stand yang dikeluarkan DKPP. Hal tersebut dikarenakan pada negosiasi yang dilakukan door to door ditemukan bahwa pedagang yang tidak aktif di berjualan di sentra ikan bulak tidak ingin melepaskan kiosnya. Nah, ini ketegasan ini diberikan berupa perjanjian dan dengan penawaran jangka waktu yang dapat dipilih pedagang. Apabila pedagang tidak ingin menempati kios atau stand berdasarkan perjanjian jangka waktu yang terpilih, maka kios tersebut akan otomatis diberikan kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah reward activities, di mana DKPP memberikan hadiah sebagai upaya menarik pedagang untuk aktif berjualan di sentra ikan bulak. Pada strategi ini ditemukan adanya beberapa penerapan strategi reward activities oleh DKPP yang ditujukan sebagai apresiasi kepada pedagang yang aktif berjualan di sentra ikan bulak. Kemudian yang keempat adalah education, di mana ini berupa pelatihan dan pendampingan. Pelatihan tersebut berupa pembekalan kepada pedagang hasil olahan ikan Kecamatan Bulak, DKPP bersama pedagang hasil olahan ikan Kecamatan Bulak dan memberikan edukasi kepada pedagang, baik pedagang ikan asap, pakan minuman, kerupuk, dan ikan asin hingga kerajinan kerang. Nah, edukasi tersebut itu berupa pelatihan pembekalan, penyuluhan, edukasi mulai dari memasak, penyajian, hingga pelatihan cara pengemasan produk. Kemudian yang kelima adalah power sharing lewat community engagement, di mana ini merupakan strategi terbaik yang diterapkan di KPP untuk mereduksi konflik yang terjadi di SIB. Hal tersebut diungkapkan oleh DKPP dan koordinator sentra ikan bulak. Jadi ini berupa pengadaan event bersama komunitas dan dinas di sentra ikan bulak. Jadi pengadaan event dan community engagement dalam penerapannya dilakukan dengan mengajak dinas-dinas atau SKPD lain untuk mengadakan event di sentra ikan bulak, serta mengajak berbagai komunitas untuk dapat memanfaatkan fasilitas di sentra ikan bulak sebagai penunjang kegiatannya dengan mempermudah izin komunitas atau organisasi masyarakat yang ingin menggunakannya. Kemudian yang keenam adalah pengembangan fasilitas, di mana dilakukan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana baik untuk pengunjung maupun pedagang sentra ikan bulak. Kemudian yang terakhir adalah revitalisasi, di mana ini yang dimaksud adalah upaya menata ulang tatanan ruang sentra ikan bulak, di mana
selain pembangunan infrastruktur wilayah Kecamatan Bulak oleh pemerintah Surabaya juga menjadi strategi yang diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sentra ikan Bulak nantinya. Nah, upaya yang dilakukan Dinas dengan revitalisasi SIB dan pembangunan infrastruktur ini menjadi langkah untuk menangani konflik formalisasi pedagang ikan Bulak di sentra ikan Bulak. Revitalisasi sentra ikan Bulak dan pembangunan infrastruktur daerah sekitar menunjukkan penerapan strategi akomodasi dan sikap mengalah dalam manajemen konflik. Selanjutnya adalah resolusi konflik, strategi akomodasi atau sikap mengalah oleh pemerintah DKPP sendiri menunjukkan adanya prioritas penyelesaian konflik berdasarkan lama waktu yang dibutuhkan. Nah, dikarenakan adanya ketidaksesuaian visi antara pemerintah DKPP dengan pedagang ikan asap, pemerintah menyadari dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengatasinya. Sehingga salah satu cara yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan strategi akomodasi, yaitu strategi yang menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingan diri sendiri yang biasanya disebut juga dengan sikap mengalah. Selanjutnya. Nah, berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, diambil beberapa peran planner yang tercermin dari usaha pemerintah daerah, yaitu yang pertama adalah melakukan pemetaan konflik yang terjadi di masyarakat, kemudian yang kedua adalah menyusun strategi manajemen konflik dengan akomodasi atau sikap mengalah melalui community engagement dan power sharing, kemudian yang ketiga adalah implementasi strategi manajemen konflik pada sentra ikan Bulak dan masyarakat sekitarnya. Lanjutnya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus ketiga, yaitu terkait konflik antara transportasi ojek pangkalan dengan ojek daring atau ojek online. Boleh di next. Baik, mungkin seperti yang sering teman-teman dengar di sini, bahwasanya konflik antara ojek online dan juga ojek konvensional atau ojek pangkalan ini bukan hal yang baru terjadi ya. Karena sudah sering diberitakan juga di media terkait adanya demonstrasi ojek, baik ojek online maupun ojek konvensional, yang masing-masing menuntut haknya untuk bisa mengoperasikan moda transportasi ini. Nah, untuk latar belakang sendiri ini studi kasusnya di Kota Bandung, di mana tapi untuk latar belakangnya sendiri rata-rata juga dipengaruhi oleh konflik yang sama ya, yaitu adanya kecemburuan sosial. Jadi di mana kurang lebih untuk ojek online ini sendiri kan sudah hampir 20 tahun ya beroperasi di Indonesia. Kalau tidak salah mungkin sekitar 2010 sudah ada ojek online dari Gojek. Kemudian di sini perlahan-lahan pola konsumsi masyarakat dari ojek konvensional ini kemudian beralih kepada ojek online. Nah, kemudian dari adanya peralihan pola konsumsi ini menyebabkan adanya persaingan antara ojek konvensional dengan ojek online, di mana ojek online ini dianggap pesaing bagi pengemudi ojek konvensional, dan juga dianggap bahwasannya ojek konvensional ini menjadi terpuruk karena adanya keberadaan ojek online. Dan juga salah satu hal yang paling mencirikan latar belakang dari adanya konflik ini adalah adanya pengemudi ojek konvensional itu yang merasa direbut mata pencahariannya, karena kan pada dasarnya untuk ojek online dan juga ojek konvensional ini hal yang diributkan itu adalah meributkan penumpang ya, meributkan customer. Jadi mereka merasa bahwasanya mata pencahariannya mereka direbut karena adanya ojek online. Dan kemudian dari sinilah kondisi ojek konvensional itu dibanding-bandingkan dengan ojek online. Ojek online dinilai sebagai moda yang lebih baik karena dari segi efisiensi lebih efisien, penumpang tidak perlu berjalan ataupun mencari pangkalan ojek tertentu, dan juga dari tujuan perjalanan jumlahnya itu juga bisa difleksibelkan kan, dari ingin memilih menggunakan mobil atau motor itu bisa lebih fleksibel untuk ojek online. Dan juga dari tarif. Untuk tarif sendiri ojek online kan memberikan banyak kompensasi ya, misalnya dari promo ataupun dari voucher atau dari misalnya hari-hari tertentu yang bisa mendapatkan diskon ya, misalnya Harbolnas itu bisa mendapatkan diskon berapa persen untuk yang mengemudikan atau menaik Gojek gitu. Jadi dari sinilah adanya konflik yang kemudian menyebabkan tidak hanya dari kecemburuan sosial, tapi mereka juga sampai dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh ojek konvensional. Nah, di sini adanya beberapa keresahan yang ditimbulkan dari adanya konflik ini tuh kurang lebih karena
ojek konvensional terkadang menghentikan pengoperasian ojek online ya. Misalnya mereka si Gojek ini sedang mengangkut penumpang, kemudian begitu saja diturunkan di tengah jalan oleh ojek konvensional. Nah, hal ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat karena sudah mengarah kepada tindak pidana ya, kalau saya boleh bilang. Nah, dari adanya latar belakang ini mungkin bisa disimpulkan ke bahwasanya ojek konvensional ini di sini kalau misalnya dia masuk series atau film, dia adalah the bad guy-nya ya, atau anti-hero-nya. Tapi meskipun demikian, kita tidak bisa menutup mata ya, karena memang ojek konvensional ini semakin terancam karena adanya keberadaan ojek online. Oleh karena itu, ada beberapa solusi atau beberapa pemecahan konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Kota Bandung. Boleh di next. Dari segi pencegahan konflik sendiri, sudah ada beberapa upaya yang dilakukan masyarakat, ya tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah Kota Bandung. Yang pertama adalah tentunya melakukan diskusi ya, dan juga musyawarah bagi dua oknum yang berselisih, yaitu ojek online dan juga ojek pangkalan, di mana mereka di sini saling berembuk atau saling bertukar dan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, karena di sini masyarakat kan berperan sebagai customer ya, atau sebagai pelanggan, sebagai penumpang, sehingga bagaimana kita memandang masyarakat itu juga merupakan salah satu hal yang paling penting untuk bisa menyelesaikan adanya konflik transportasi ini. Nah, kemudian dilakukanlah pertemuan-pertemuan terhadap pihak yang berkonflik, dalam hal ini ojek pangkalan dan juga ojek online tadi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Nah, di mana mereka ini melakukan tindakan kompromi, yaitu penyelesaian konflik yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling memberikan kelonggaran pada pihak masing-masing. Jadi mungkin pada dasarnya kalau misalnya teman-teman tahu atau sering melakukan perjalanan menggunakan ojek online ya, mungkin ada beberapa titik di kota itu yang tidak boleh dilalui oleh ojek online. Nah, di sini juga termasuk dalam pencegahan konflik ketiga, yaitu melakukan kesepakatan terkait titik-titik kumpul atau pick up point yang bisa dan tidak bisa dilalui oleh ojek online. Contohnya di mana? Contohnya paling sering kita dengar ya, kalau misalnya sering ke terminal, itu ojek online tuh tidak boleh masuk ke area terminal gitu. Ada aturan tidak tertulis atau kesepakatan tidak tertulis bahwasanya ojek online kalau bisa jangan masuk ke area terminal. Bahkan kalau misalnya kalian mau pesan ojek online ya, di aplikasi Gojek atau Grab itu pasti pengemudinya bilang, maaf Mbak, ini nggak boleh masuk terminal, atau Mbak, saya berhenti di Indomaret terdekat atau di atau di bangunan terdekat itulah yang gampang dikenali contohnya. Nah, di sini menjadi salah satu pencegahan konflik, karena kalau tidak mungkin si ojek online ini akan dianggap memasuki wilayah kekuasaan dari ojek konvensional, kalau lebih seperti itu. Jadi mau tidak mau memang mungkin terdengar sedikit diskriminatif, tapi mau tidak mau itulah win-win solution bagi kedua moda transportasi ini untuk bisa saling continue atau untuk bisa selalu eksis ya, kayak gitu. Boleh di next. Nah, kemudian dari sini pengelolaan konflik ada beberapa strategi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga dari pemerintah Kota Bandung sendiri, di mana yang pertama tentunya adalah mediasi ya, berupa pertemuan atau mempertemukan kedua belah pihak yang saling berselisih. Nah, dari adanya mediasi ini difasilitasi oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah daerah, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa dengan melakukan tindakan kompromi. Jadi masing-masing memberikan kesepakatan dan juga memberikan syarat, misalnya ojek online jangan beroperasi di sekitar jalan A, atau ojek konvensional kalau bisa titik shelter atau titik kumpulnya di titik-titik tertentu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari sini juga dilakukan kesepakatan, misalnya ojek online melakukan collaborating atau kerjasama dengan ojek konvensional, di mana kedua pihak yang berseteru ini sama-sama mencari permasalahan atau pemecahan konflik, dan juga yang bisa memuaskan kedua belah pihak atau win-win solution yang saya jelaskan sebelumnya dengan menggunakan win-win approach. Jadi pendekatannya ini yang kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu. Dan juga difasilitasi oleh di sini difasilitasi oleh Kepala Polsek dari Kota Bandung sendiri menghasilkan 5 kesepakatan. Nah, keduanya ini saling memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat, karena prosesnya akan melengkapi apa yang belum ada dan juga apa yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Karena memang ada beberapa masyarakat yang masih belum melek teknologi kan. Di sini fokusnya adalah untuk
kalau kita bicara terkait pasar, kita sebut saja target pasarnya dari ojek konvensional ini kan contohnya orang-orang tua atau ibu-ibu yang memang masih belum melek teknologi, jadi mereka masih melakukan perjalanan secara konvensional, mencari pangkalan ojek dan lain sebagainya, itu memang masih ada. Cuma kalau misalnya kita berkaca pada kondisi sekarang ya, mungkin jarang sekali kita dengar anak-anak muda zaman sekarang bilang bahwa, "Aku mau pulang nih, di mana ya pangkalan ojek?" Kan sangat jarang didengar, bahkan mungkin tidak mungkin ya keluar dari mulut kita gitu. Pasti kita berbicara bahwasanya kalau misalnya ingin pulang ya nanti aku bakal pesan ojek gitu kan, pesan Gojek, sorry. Jadi ya memang di sinilah salah satu, sumber konflik gitu yang terjadi di antara ojek online dan juga ojek konvensional. Nah, kemudian di sini pengelolaan konflik yang selanjutnya adalah melakukan pertemuan rutin ya. Jadi tidak hanya sekali 2 kali untuk melakukan agenda musyawarah ini, tapi diperlukan adanya pendekatan secara kekeluargaan secara rutin. Sehingga hal ini ditujukan untuk bisa meredakan kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak juga saling memiliki keterikatan dan dari sini juga konfliknya bisa perlahan-lahan diredam. Nah, kemudian di sini salah satu penyebab yang saya jelaskan sebelumnya kan persebaran ojek konvensional itu menjadi faktor utama ya terjadinya konflik. Karena tidak semua pangkalan ojek itu tersebar secara merata di RT atau di RW tertentu, sehingga tidak mungkin orang berjalan dari kelurahan ke kelurahan kan itu memakan waktu yang sangat panjang. Nah, dari sini juga pengelolaan konflik yang dilakukan adalah dengan memperluas atau memperbanyak jumlah pangkalan ojek di masing-masing RT atau RW sehingga untuk kebutuhan dan juga untuk akomodasi masyarakat itu bisa tercover dengan ojek konvensional begitu. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin berpergian jarak dekat itu masih bisa di-cover oleh ojek konvensional. Nah, kemudian next. Nah, di sini ada beberapa resolusi konflik yang bisa dilakukan. Nah, berdasarkan pertemuan rutin yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak yang berselisih, yaitu ojek online dan juga ojek konvensional, perbedaan persepsi, sikap curiga, dan juga kecemburuan sosial yang ada pada ojek online dan ojek pangkalan ini semakin lama semakin menurun intensitasnya, karena tadi ya adanya musyawarah mufakat, adanya, kalau orang Jawa bilangnya wawan rembuk ya, kalau orang Jawa. Lalu untuk adanya pertemuan rutin ini juga mengikat tali persaudaraan ya, menimbulkan adanya rasa saling membutuhkan lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk resolusi konflik yang kedua adalah dihasilkan kesepakatan bahwasanya ojek pangkalan dan ojek online ini beroperasi sebagaimana mestinya yang didasarkan pada konsep bersaing yang sehat. Jadi meskipun ojek konvensional itu tidak didorong oleh teknologi, tapi mereka tetap bersaing secara sehat gitu kan, karena memang ada pasarnya sendiri. Contoh ibu-ibu yang ke pasar itu biasanya pakai ojek konvensional. Nah, kemudian di sini mereka berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Kemudian untuk resolusi konflik ketiga ini terdapat aturan tidak tertulis yang saya sebutkan sebelumnya mengenai titik-titik dan juga ataupun shelter ya, istilahnya itu untuk pick up point bagi ojek online. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya yang dekat dengan terminal maupun stasiun kereta api. Nah, dari sini kemudian bisa kita lihat bagaimana peran planner untuk bisa meredam adanya konflik antara ojek konvensional dengan ojek online. Yang pertama adalah dari pemerintah Kota Bandung sendiri melakukan adanya zonasi ataupun pemetaan terkait kawasan atau daerah mana yang memiliki potensi adanya konflik antara ojek online dengan ojek konvensional. Nah, di sini dari adanya pemetaan ini dilakukanlah pencegahan konflik itu dari pertemuan ataupun musyawarah rutin yang dilakukan antara komunitas Gojek dan juga komunitas ojek konvensional untuk menyelaraskan pandangan. Dari sini bisa dilihat bahwasannya untuk adanya zonasi ini mereka bisa mengetahui di mana saja ojek-ojek pangkalan nanti itu akan berhenti atau akan berkumpul. Karena menurut ojek konvensional sendiri, kalau misalnya ojek online itu punya pangkalan, maka konsep dari ojek online sendiri itu tidak terlihat gitu. Kalau misalnya ojek online sendiri memiliki pangkalan itu untuk apa gitu? Mereka memesan melalui aplikasi dan lain sebagainya. Jadi mereka harus berusahakan hal itu juga. Untuk ojek online sebagian tidak memiliki pangkalan gitu. Karena lebih baik ojek online tersebar saja sehingga nanti pangkalannya akan digunakan oleh ojek konvensional. Nah, kemudian dilakukanlah win-win solution terhadap
titik kumpul yang bisa diakses dan juga tidak bisa diakses oleh ojek online, dan juga dari pemulihan pasca konfliknya itu menyusun pemodelan zonasi untuk potensi rawan konflik antar dua belah pihak, mengetahui area mana yang berpotensi menimbulkan konflik. Kemudian dirancanglah pemodelan terhadap moda transportasi. Contohnya tadi yang saya sebutkan, misalnya di kawasan wisata tertentu juga salah satunya. Misalnya di kawasan wisata tertentu itu ada aturan tidak tertulis kalau misalnya ojek online itu jangan beroperasi di sana. Jadi nanti yang mengantar atau mengantar jemput penumpang dan juga untuk menggerakkan mobilitas pengunjung itu nanti antara ojek konvensional ataupun bajak wisata biasanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah salah satu peran planner yang bisa diterapkan adanya konflik antara moda transportasi ini. Baik, boleh di next. Dari ketiga studi kasus di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang bisa dipetik atau bisa dipelajari mengenai bagaimana kita memanajemen ataupun kita menyelesaikan suatu konflik di perkotaan. Itu dengan pendekatan dari planner atau perencanaan. Boleh di next. Nah, untuk lesson learn pertama yang bisa kita simpulkan di sini adalah konflik pada perkotaan itu dapat terjadi dimanapun ya, dari berbagai faktor, bahkan dari berbagai skop. Contohnya tadi yang pertama studi kasus kita adalah terkait kearifan lokal ya. Bahkan dari kearifan lokal sendiri bisa menimbulkan konflik di perkotaan, dan juga sampai dengan modernisme seperti penggunaan aplikasi untuk moda transportasi tadi bisa menimbulkan konflik juga. Jadi konflik itu bisa terjadi di berbagai tempat, berbagai situasi, dan juga berbagai faktor. Mulai dari mata pencaharian hingga adanya fanatisme atau pengidentitasan diri sendiri terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen konflik ini menjadi salah satu hal penting dalam manajemen kota, karena konfliknya ada itu harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengembangan kota. Lalu secara umum, manajemen konflik dapat dibedakan menjadi 4 langkah ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada pencegahan, pengelolaan, dan juga resolusi serta transformasi konflik. Nah, kemudian dari sini diperlukan adanya penanganan konflik yang jelas dan juga berkepanjangan supaya dapat diselesaikan, dan juga konflik ini dapat dialihkan menjadi kegiatan lebih positif melalui berbagai cara tadi ya, misal dari musyawarah maupun dari kesepakatan yang sama-sama menguntungkan dua pihak yang berselisih. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka. Ini referensi dari kami. Mungkin apabila teman-teman ingin membaca jurnalnya silakan. Baik, terima kasih. Baik, mungkin dari presentasi kelompok kami itu saja, Pak Nanda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin selebihnya saya akan kembalikan kepada Pak Nanda, dan juga mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya tadi. Bisa kita lihat bahwa akar permasalahan atau asal mula konflik itu macam-macam, dan mulai dari transformasi atau modernisasi, ada relokasi, ada masalah relokasi ya, relokasi dan modernisasi itu ada kaitannya dengan mata pencaharian tadi gitu. Lalu ada juga akar permasalahannya yang berupa fanatisme terhadap kelompok tertentu gitu ya. Kalau dalam kasusnya perguruan silat, bukan perguruan tinggi, yang terjadi adalah sakti-saktian dalam tanda kutip gitu ya, bahwa aliranku lebih baik daripada aliranmu. Tapi tadi nggak disebutkan akar permasalahannya apa, tapi sempat disinggung sedikit soal fanatisme. Dan saya kira kalau kita sudah bicara soal kelompok-kelompok masyarakat, social group ya, entah itu social group yang klub motor misalnya, perguruan silat, kelompok keagamaan, gitu. Fanatisme itu bisa muncul dari situ. Masalahnya gini, di dalam upaya penyelesaian konflik itu satu bentuk konflik itu lebih sulit dibandingkan yang lainnya. Fanatisme misalnya. Fanatisme berarti kita butuh melakukan semacam upaya deradikalisasi. Saya nggak tahu ada istilah lain selain itu, karena saya teringat disertasi teman saya, upaya deradikalisasi.
Bisa jadi upaya bisa jadi strategi deradikalisasi itu bisa diterapkan di konteks seperti Madiun. Lalu untuk yang relokasi kasusnya sentra ikan bula. Sentra ikan bula itu menunjukkan bahwa nggak cuma sentra ikan bula aja sih. Sentra ikan bula dan dan kasus-kasus yang lainnya itu menunjukkan bahwa di dalam kita kan kalau menyusun rencana itu periodik 5 tahunan gitu. Tapi perlu kita ingat bahwa kalau kita berurusan dengan kalau kita berurusan dengan yang namanya konflik, model matematis apapun itu nggak akan bisa diterapkan ke otak manusia. Itu tadi fanatisme mau diselesaikan dengan algoritma apa, fanatisme itu nggak bisa. Lalu kalau kepentingan seperti sentra ikan bula masih bisa dicari jalan tengahnya. Itu terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Ya wis, kayak tadi ada upaya dari pemerintah untuk menyediakan layanan antar jemput misalnya, atau barangkali sentra ikannya yang digeser lokasinya barangkali. Gitu ya. Lalu yang ojek online dengan ojek pangkalan, tidak bisa dipungkiri bahwa model usaha, model bisnis itu selalu berevolusi. Dan ya kalau saya mau terus terang, business as usual itu nanti lama-lama akan tergerus dengan model-model baru itu tadi, seperti ojek online. Ojek online nggak butuh pangkalan. Kita keluar dari mall, kita keluar dari kampus, pencet tombol, dia datang sendiri. Jadi lebih nyaman. Terus kemudian ada kepastian harga. Saya paling males dulu kalau saya main ke rumahnya, ke rumah tante saya dulu di Jakarta itu. Saya paling males tawar-menawar sama orang sama tukang ojek. Mas, saya mau ke sana gitu. Oh, sekian. Biasanya ya wes lah, buat karepmu gitu. Ya tak bayar segitu aja. Saya nggak mau. Saya paling malas nawar-nawar kayak gitu. Dan ojek online itu bagi orang-orang seperti saya itu enak banget. Karena apa? Nggak pakai tawar-tawaran. Pokoknya tarifnya sekian. Rush hour misalnya rush hour 30.000, tapi kalau di luar rush hour 20.000 misalnya. Ya udah. It makes sense. Jadi kepastian itu. Dan lama kelamaan saya yakin model-model mata pencaharian yang lama, model-model bisnis yang lama itu bisa jadi makin lama makin tergerus gitu. Oke, kita bisa melakukan pemetaan, rutenya dibagi-bagi gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri tapi nggak lucu juga gitu kalau misalnya kita naik transportasi umum, terus habis itu drivernya bilang, Mas, Mbak, saya turunkan di sini ya, soalnya itu nanti kayak melanggar batas teritori. Ya nggak lucu kalau kalau sisa jaraknya cuman 500 meter aja, ya no problem gitu. Tapi kalau jaraknya masih ada sekian kilo, ya that sucks. Gitu. Tapi inti dari upaya penanganan konflik adalah mencari akar permasalahannya. Tadi kalau di ojek online, kasusnya ojek online dan kasusnya bula, udah jelas akar permasalahannya di mana. Yang satu nggak mau direlokasi, yang satunya lagi karena konflik mata pencaharian. Yang susah itu adalah akar permasalahan dari konflik budaya. Ya, fanatisme itu tadi. Karena nggak ada logikanya kalau fanatisme itu. Pokoknya saya fanatik sama aliran ini. Karena mbah saya dulu itu yang mendirikan perguruan ini. Angel ya, susah kalau udah kayak gitu. Sama halnya dengan dulu Jakarta itu sering banget terjadi tawuran antar pelajar. Kadang-kadang tawuran antar pelajar SMA, SMK dan sebagainya gitu. Dan akar permasalahannya itu stupid. Hanya karena mereka kebetulan kesenggol. Terus
akhirnya kesenggol, bentrok, akhirnya saling balas dendam. It's silly, it's not funny. Dan hal-hal yang seperti itu, ya saya cuma melihat jalan keluarnya adalah upaya edukasi dan deradikalisasi itu. Baik, barangkali itu sementara itu dulu input dari saya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin sharing atau ingin menyampaikan pertanyaan atau komentarnya terhadap kelompok manajemen konflik perkotaan. Barangkali punya pengalaman dengan paguyuban tertentu yang kemudian bentrok dengan paguyuban yang lain. Oke. Wah, fotonya apa namanya? Fotonya tadi spionnya motor, geng motor ini jangan-jangan. Monggo. Ya, sebelumnya terima kasih Ananda dan teman-teman atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya yang menarik ya. Mungkin saya ingin bertanya terkait yang tadi disampaikan oleh Yanwa, mungkin juga teman-teman yang lain terkait dengan adanya konsolidasi antara ojek online dan ojek yang konvensional. Nah itu kan kalau dari keterangannya itu ada pembatasan tertentu terhadap ojek online di tempat-tempat mana yang itu tidak diperbolehkan. Nah itu kan secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan atau mengurangi masukan yang didapatkan oleh ojek online-nya. Nah itu apakah dari pemerintah ada seperti ganti kepada ojek online atau bagaimana? Dan itu apakah bisa juga diterapkan dalam hal-hal lainnya yang kurang lebih seperti itu? Mungkin begitu pertanyaan dari saya. Monggo, adakah kompensasi terhadap pembatasan atau akibat pembatasan itu tadi? Sekedar catatan, fenomena taksi online dan ojek online itu nggak cuma di sini aja yang jadi perkara. Uber itu ketika diluncurkan di Amerika, di Australia gitu, supir taksi konvensional itu yang kebakaran jenggot. Konflik juga mereka. Dan akhirnya pendekatannya sama, mirip sekali. Terminal, airport, stasiun kereta api nggak boleh dimasukin Uber, kecuali kalau mereka ngedrop penumpang. Tapi kalau kita keluar dari terminal, terus kita panggil Uber, itu nggak boleh masuk. Kita harus pakai taksi yang ada di terminal tersebut. So, ya. Ada kemiripan di situ. Dan fenomena taksi konvensional dan taksi online baik roda 2 maupun roda 4 itu worldwide, itu global. Dan itu menarik sebenarnya untuk dilihat. Monggo, adakah kompensasinya tadi pertanyaannya? Ya baik Pak Nanda, mungkin saya langsung izin menjawab ya terkait adanya kompensasi ataupun adanya ganti rugi dari pemerintah. Karena baik dari kelompok kami sendiri, dari jurnal ini ya, dari studi kasus ini tidak ada ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang berdasarnya Gojek ini kan dikelola oleh perusahaan Gojek sendiri ya, bukan oleh pemerintah, sehingga untuk kompensasinya sendiri tidak ada. Tapi di sini adalah tujuan dari adanya win-win solution tadi, di mana misalnya ojek online beroperasi di kawasan atau di titik-titik tertentu yang seharusnya itu digunakan untuk pangkalan ojek konvensional, di sini malah akan timbul konflik lagi kalau seperti itu. Sehingga di sini dilakukan kesepakatan antara kedua pihak bahwasanya untuk ojek online lebih baik tidak mengangkut penumpang di area terminal contohnya. Tapi bukan berarti tidak diizinkan ya. Mereka juga tetap bisa misalnya mengangkut pick up penumpang tapi dengan titik yang lebih jauh. Misalnya kalau di gerbang terminal langsung tidak bisa, maka entah berapa meter dari gerbang terminal itu ada Indomaret, maka bisa biasanya Gojek berhenti di situ. Karena saya pribadi juga sering ya memesan Gojek di terminal, dan memang pengemudinya selalu mengatakan bahwasanya lebih baik di pick up-nya di Indomaret ataupun di titik-titik atau lokasi yang sedikit jauh dari terminal. Tapi secara peraturan, secara hukum tidak ada yang melarangnya, karena ini peraturan tidak tertulis ya, ataupun kesepakatan tidak tertulis antara
pengemudi ojek konvensional dengan ojek online untuk bisa meredam konflik antara kedua belah pihak seperti itu. Kemudian benar yang disampaikan oleh Pak Nanda tadi, untuk mengangkut tidak bisa, tapi untuk menurunkan masih bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya menurunkan orang di terminal ataupun di kawasan wisata tertentu itu masih bisa ya untuk ojek online. Tapi untuk menjemput ya itu nanti bakal menimbulkan percikan-percikan api kemusuhan lagi dari ojek konvensional kalau misalnya masih tanda kutip nekat ya ojek online-nya gitu. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Ya baik, mungkin izin menyimpulkan ya, berarti kalau dari jawaban Yanwa belum ada atau mungkin tidak diperlukan adanya kompensasi karena secara umum itu tidak berefek yang signifikan terhadap mungkin pihak yang dibatasinya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Nanda dan Yanwa dan teman-teman sekalian. Oke, saya baru ingat. Paling nggak menurut paling nggak dari pengamatan saya sejak selesai sekolah itu sepertinya taksi konvensional sendiri di sini juga sudah punah gitu. Adanya taksi bandara. Taksi di Australia setelah mereka mengalami konflik dengan Uber dan taksi-taksi online lainnya seperti Lyft, mereka mengembangkan aplikasinya sendiri. Karena ini perusahaan besar. Saya kira salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia itu sempat mengembangkan aplikasi sendiri. Jadi mereka beralih dari taksi konvensional ke taksi online juga, tapi kayaknya itu nggak sempat bertahan lama karena beberapa tahun kemudian sepertinya itu upaya itu kemudian disuntik mati oleh perusahaannya. Tapi paling nggak yang saya lihat di Australia itu black and white cabs itu aplikasinya jalan. Dan bahkan lebih fleksibel karena kalau misalnya kita melalui aplikasi itu mau pesan sehari atau 2 hari sebelumnya, saya mau ke bandara tanggal sekian itu bisa. Plus minus ada beberapa fitur yang mereka miliki dan ada beberapa yang akhirnya saling perang fitur. So mungkin itu ya bentuk win-winnya. Apalagi ada yang lain barangkali ini sambil ngisi presensi. Kalau masalah relokasi itu kayaknya memang itu sudah permasalahan klasik, tapi we'll do that at another time. Silakan Adel yang produktif. Iya, terima kasih Pak Nanda dan teman-teman kelompok yang sudah menyampaikan. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa studi kasus dengan pendekatan-pendekatan yang polanya sepertinya hampir sama untuk kasus yang disampaikan ya. Kira-kira untuk pendekatan yang seperti teman-teman sampaikan tadi, batasan konflik yang bisa diselesaikan dengan pendekatan tersebut seperti apa? Dan misalkan penyelesaian-penyelesaian yang seperti dicontohkan di studi kasus tadi, apakah tidak membutuhkan misalkan pernyataan tertulis atau kesepakatan tertulis yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau sebagainya, itu seperti apa penyelesaiannya gitu? Apakah memang konflik yang seperti ini tidak memerlukan seperti surat keputusan dari pemerintah ataupun pernyataan tertulis atau seperti apa? Apakah bisa dipahami? Iya, Adel bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini apa langsung kami jawab ya, Pak? Monggo.
Monggo, pertanyaannya kan tadi apakah ada semacam dokumen resmi atau pernyataan resmi perjanjian hitam di atas putih gitu untuk memformalkan Oh, baik. Jadi dari baik. Jadi dari manajemen konflik yang kami jelaskan sebelumnya itu sebenarnya secara general ya untuk penyelesaian konflik itu seperti itu. Itu pencegahan, dikelola, ditemukan solusinya, lalu transformasi. Itu mengubah adanya konflik yang bersifat negatif itu menjadi positif dengan adanya resolusi tadi ya, win-win solution tadi, ataupun resolusi yang lain yang disepakati bersama. Nah dari situ mungkin untuk pendekatannya secara general sama, Adel. Karena memang ini manajemen konflik yang bersifat umum ya, untuk penyelesaian konflik yang bersifat umum itu memiliki strategi seperti itu. Nah kemudian untuk strategi khususnya mungkin ada bagi konflik-konflik tertentu yang berlangsung bertahun-tahun ya, sampai bertahun-tahun, misalnya contohnya konflik suku, konflik adat yang sampai bertahun-tahun, sampai tidak kunjung-kunjung selesai, itu mungkin ada strategi khusus ya dari pemerintah pun dari pihak-pihak yang terlibat. Tapi secara umum untuk penyelesaian konflik yang ada di perkotaan ya ataupun penyelesaian konflik yang sering terjadi itu menggunakan strategi tadi, itu pencegahan, pengelolaan, dan juga resolusi, serta adanya transformasi konflik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan ya terkait hitam di atas putih ataupun perjanjian itu bisa saja terjadi ataupun bisa saja disepakati kalau memang konflik yang terjadi itu melibatkan banyak orang, itu melibatkan banyak aspek ya. Contoh kalau misalnya konflik adat sampai konflik yang contohnya di Papua ya, konfliknya itu sangat berat dan bertahun-tahun, itu bisa saja dilakukan adanya perjanjian hitam di atas putih, kesepakatan yang berlandaskan hukum. Tapi kembali lagi kalau untuk mengeluarkan suatu kebijakan itu memang perlu banyak pertimbangan karena pertama kebijakan kan bersifat mengikat ya, jadi tidak hanya dua orang ini saja yang tidak hanya berselisih saja, tapi juga seluruh masyarakat yang terlibat dalamnya harus mematuhi kebijakan tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya hitam di atas putih dari pemerintah yaitu kelasnya udah konflik berat ya, kan konflik ada macam-macam, ada ada banyak jenisnya konfliknya. Kemudian misalnya kalau misalnya dari sini menambahkan jawaban Arik. Izin menambahkan mungkin untuk aku izin menambahkan mengenai yang mengenai hitam perjanjian itu, karena kalau dalam konflik sendiri itu kan biasanya perjanjian itu kan ketika sudah mencapai resolusi dan itu bisa diputuskan apakah membutuhkan perjanjian itu memang harus tertulis atau tidak, itu kan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dan sebetulnya pemerintah di situ tuh biasanya yang ada itu hanya sebagai mediator atau melakukan mediasi saja. Jadi untuk apakah memang perlu kayak misalnya tadi yang di pencak silat itu kan ada sebetulnya ada bentuk penandatanganan ikrar. Nah, ikrarnya itu sebetulnya kalau misalnya memang hanya ingin diikrarkan saja kan tidak apa-apa, tapi kan didasarkan pada kesepakatan yang ada itu memang ada kayak surat perjanjian yang memang ditandatangani oleh setiap perguruan pencak silatnya, seperti itu ada. Ya baik, berarti secara umum menambahkan mungkin sedikit ya Del. Izin menambahkan kembali ya, biasanya konflik yang memerlukan perjanjian itu biasanya konflik, kalau misalnya di perencanaan itu biasanya konflik lahan. Itu pasti biasanya akan ada perjanjian antara orang yang bersengketa gitu, antara orang yang mengaku ini punya lahanku tapi sebenarnya bukan lahan dia gitu. Itu biasanya akan ada perjanjian secara tulis dan juga pakai materai ya. Baik, berarti secara umum untuk standar atau kriteria manajemen konflik ini secara umum bisa diselesaikan dengan
pendekatan yang teman-teman sampaikan tadi, tapi untuk kasus-kasus tertentu menggunakan pendekatan khusus seperti itu ya. Ya, iya ada soalnya kan setiap konflik itu kan memiliki apa namanya cara yang berbeda-beda dalam penanganannya. Jadi kita harus mengikuti bagaimana konflik itu berjalan untuk mengelola dan untuk menyelesaikan konfliknya seperti itu mungkin. Iya baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Nanda. Konflik ini diperdalam lagi di mata kuliah pengembangan masyarakat, di mana dalam mata kuliah tersebut yang diangkat antara lain adalah upaya-upaya atau teknik-teknik untuk memediasi. So, peran kita sebagai perencana nggak cuma sekedar merencanakan lingkungan fisik gitu kan, tapi di dalam lingkungan fisik itu ada unsur-unsur bisa dikatakan banyak unsur-unsur non fisiknya gitu. Human values, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu apakah kalian sekarang ambil pengembangan masyarakat juga gitu. Tapi ada yang namanya root cause analysis untuk membantu mengurai mengurai permasalahan. Ada kemudian teknik melakukan fishbone, terus ada juga teknik FGD, dialog. Tapi teknik apapun yang dilakukan, inti dari penyelesaian konflik adalah dialog antar pihak-pihak yang berselisih. Dan bergantung dari tingkat keparahan konfliknya. Kalau sampai kayak dulu ada konflik sosial konflik sosial di Papua, di mana di Papua dan di daerah-daerah lain di Indonesia yang mengancam keselamatan, mengancam nyawa, yang sampai memakan korban jiwa, itu it's an extra challenge karena nggak cuma sekedar dialog gitu ya, tapi kalau sudah sampai memakan korban jiwa, berarti itu kan sudah tingkat keparahannya sudah tinggi, sehingga pemerintah, terus kemudian pihak keamanan itu semuanya harus ketemu dan memfasilitasi dialog antar kedua kelompok atau lebih yang berselisih paham ini. Gitu. Dan saya tadi mengatakan kalau kita ketika menyusun rencana itu kan periodik, ada masa berlakunya. Gitu. Dalam dunia yang ideal, dalam situasi yang ideal, maka setiap 5 tahun itu milestone itu sudah terpenuhi, setiap milestone sudah terpenuhi. Tapi ketika ada konflik, kita perlu mempertimbangkan dan perlu menambahkan fleksibilitas dalam rencana pengembangan atau rencana tata ruang yang kita hasilkan. Karena barangkali karena ada satu atau dua konflik, beberapa program yang kita canangkan atau yang kita rencanakan itu tidak terpenuhi, tidak dapat terwujud karena konflik itu resolusinya nggak bisa kita pastikan. Oh, ini selesai dalam 2 minggu, ini selesai dalam 2 bulan. Bisa jadi konflik itu mediasinya makan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Konflik lahan, konflik sosial dan lain sebagainya itu bertahun-tahun. Konflik antara pemilik cagar budaya dengan pemerintah misalnya, itu makan waktu bertahun-tahun mediasinya. Gitu. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar? Saya kira
saya kira beberapa poin diskusi tadi bisa diakomodasi dalam final draftnya untuk dikumpulkan ya. Tadi pagi ada kelompok yang mengirim slide presentasi yang sudah diupdate. Saya sedang dalam proses membacanya, so sabar dulu. Selebihnya itu aja. Kalau tidak ada lagi yang ingin berkomentar atau bertanya, saya kira kita bisa cukupkan sesi pertemuan kita sampai sekian dulu. Berhubung ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum memasuki liburan Idul Fitri, saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian, mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita berinteraksi saya ada kesalahan dalam ucapan maupun tindakan. Dan semoga bagi teman-teman yang akan mudik, semoga selamat sampai di tujuan. Semoga perjalanannya lancar dan kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. So take very good care of yourselves. Sampai ketemu di minggu ke-13 setelah liburan Lebaran. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.